Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi tentang mengenal beberapa aplikasi atau program untuk analisis variance components atau komponen variansi. Para pemulia atau pemulia biakan ternak atau tanaman, saya kira sudah tidak asing dengan analisis untuk komponen variansi, menduga parameter genetik yang paling umum adalah misalnya heritabilitas atau korelasi genetik. Nah, program apa saja yang bisa kita pakai? Nah, sejauh ini saya mengenal beberapa program dan akan saya share kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, baiklah kita mulai. Beberapa program yang saya kenal, ada program yang paling terkenal sebetulnya ini, bukan terkenal, tapi artinya sangat banyak pemakainya, namanya ESREML. Ini bisa dijalankan pada operating system Windows maupun Linux. Saya pernah menggunakan program ini, tetapi sayangnya program ini adalah program yang berbayar. Nah, biasanya kalau berbayar, institusi di saya kira banyak institusi yang keberatan untuk membeli license. Nah, tidak usah mencoba mencari crack atau membajak programnya untuk mendapatkan fitur yang ditawarkan seperti pada ESREML ini. Karena ada program-program yang bisa dipakai, tidak harus berbayar, tentu saja dengan memberikan kredit kepada programnya atau pembuatnya, developernya. Oke, apa saja program yang kita bisa pakai dan tidak usah membeli license-nya? Salah satunya adalah ini, VCE, Variance Component Estimation. Namanya sudah Variance Component Estimation. Ini dikembangkan oleh Grunewald dan saya kira ada satu lagi atau dua lagi developernya, saya agak lupa. Ini juga bisa dijalankan di operating system Linux dan Windows. Ya, nah ini bisa download di sini. Ini juga sepanjang yang saya tahu program ini bisa di-download tanpa membayar. Tentu saja harus memberikan kredit kalau kita menggunakannya. Ini yang program yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah ini dari Karin Meyer. Dulu ada namanya DFREML. Kemudian berkembang menjadi Wombat. Nah, ini namanya Wombat. Baca di sini ada petunjuknya, Wombat, apa itu Wombat. Kemudian di sini developer ini mengembangkan juga program yang lain. Jadi kita masuk ke sini Wombat. Kemudian yang berikutnya adalah DMU. Nah, Wombat ini, oke, kembali ke Wombat lagi. Wombat ini tidak secara native dia bisa dijalankan di Windows, utamanya adalah dijalankan di Linux, tetapi bisa dijalankan di Linux dengan menggunakan semacam emulator ya. Ada manualnya di sini kalau kita ingin menginstall Wombat pada operating system Windows. Ada menggunakan Cygwin atau apa ya, semacam emulator kalau bahasa awam saya. Tapi bisa dijalankan. Ada prosesnya, atau bisa dijalankan misalnya menggunakan Windows tetapi kita punya virtual machine, kemudian kita punya Linux. Nah, bisa diinstal di sana. Oke, ini adalah Wombat. Kemudian selain Wombat adalah Blab F90. Ini manualnya ada di sini. Kebanyakan adalah program ditulis dengan Fortran. Tetapi kabar baiknya adalah program ini juga memiliki subprogram atau program turunannya. Nah, di sini nanti akan bisa dilihat. Nah, ini Blab F90 Programs ini ada beberapa. Nah, ini ada spesifik seperti ini. Saya belum pernah secara pribadi menggunakan ini, tetapi silakan dieksplor. Ini
basisnya adalah graphical interface. Jadi sudah sangat familiar untuk kita pakai. Nah, program yang tadi saya sampaikan tadi, misalnya Wombat itu dia tidak menggunakan graphic interface, jadi menggunakan text console seperti ini, ya, menggunakan seperti ini. Oke, saya akan jalankan kursor highlight saya supaya bisa lebih mudah terlihat. Oke. Oke, jadi yang tadi saya sampaikan ESRAML ini, saya tidak tahu apakah ada yang menggunakan graphical interface. Kemudian yang VCE ini sepanjang yang saya tahu tidak memiliki fasilitas untuk graphical interface. Kemudian yang Wombat tadi juga tidak, ya. Jadi menggunakan konsol yang menggunakan seperti ini. Nah, kemudian jadi satu adalah ESRAML, VCE, kemudian Blab F9 Wombat dulu ya, Wombat, kemudian Blab F90 ini ada turunannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah DMU. Nah, DMU ini ada yang native dijalankan pada Windows, bisa ada yang juga dijalankan di Linux. Jadi boleh teman-teman, Bapak Ibu mencari installer yang cocok dengan operating system yang dimiliki. Tetapi ini juga seperti yang program-program lainnya, dia dasarnya adalah menggunakan konsol atau konsol, ya, kursor klip-klip seperti ini nih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang kurang familiar atau yang biasa klik untuk mendapatkan hasil, klik untuk menginput, ini agak perlu tantangan sedikit supaya terbiasa. Meskipun demikian, semua program yang ini sejauh yang saya tahu manualnya adalah mudah diikuti. Pengetahuan yang saya tahu, baik DMU maupun Wombat. Ini ada manualnya di sini, ada contohnya juga ketika nanti program-program ini kalau kita install ya tanpa memasukkan ESRAML, karena ESRAML ini berbayar, ini manualnya lebih komplit lagi mestinya dengan ada kontak yang bisa dihubungi kalau ada kendala. Nah, program-program yang tidak berbayar itu ada manual yang sudah disertakan ketika kita download. Misalnya seperti ini, ada test examples-nya dan sebagainya. Nah, Blab F90 ini saya pernah melihat, tetapi nampaknya ini terlalu banyak yang harus saya pahami, sehingga saya tidak begitu banyak memahami yang Blab F90 ini. Tapi silakan bisa dieksplor atau mungkin bisa spesifik langsung ke program derivatifnya, turunannya yang spesifik, misalnya dairy pack atau beef pack atau pig pack, chicken pack, dan ya yang bisa diklik, nampaknya ini lebih mudah bisa diadopsi. Oke, program-program yang saya sampaikan tadi selain untuk menaksir atau mengestimasi varians komponen atau komponen variansi, tentu saja bisa untuk menaksir nilai pemuliaan, ya, nilai pemuliaan dan fixed effects serta covariat tentu saja, ya. Jadi nilai pemuliaan, breeding value, dan biasanya karena data yang kita miliki ini tidak hanya punya struktur random effect saja, tetapi ada juga fixed effect. Misalnya kalau di sapi perah misalnya ada kandang atau lokasi misalnya, atau peternak misalnya, atau juga musim beranak, atau apalagi ya sistem perkandangan dan sebagainya bisa dimasukkan ke sana. Jenis kelamin dan sebagainya termasuk juga fixed effects. Untuk membaca apakah fixed effect atau random effect, para pemirsa bisa konsultasi dengan buku kuliah tentang apa itu fixed dan apa itu random effects. Oke, jadi program yang saya sampaikan tadi bisa untuk dua-duanya sekaligus. Apakah kita hanya ingin mencari nilai pemuliaan dan fixed effects, menaksir itu, apakah kita akan mengestimasi parameter tadi dari random effects, struktur variansnya, kita melihat komponennya berapa. Misalnya kalau heritabilitas itu kan ada komponen variansi yang berdasarkan atau berasal dari ternak, individual ternak, animal,
kemudian ada residual, kemudian berarti kedua-duanya kalau kita jumlah menjadi total, maka rasionya ragam yang dari animal dibandingkan dengan total adalah heritabilitas. Nah, itu bisa dilakukan dengan program-program yang saya sampaikan tadi. Oke, untuk mengeksplor, nanti akan saya sertakan linknya ada di deskripsi. Silakan dieksplor masing-masing yang tertarik mana yang lebih cocok kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, pada video berikutnya akan saya sampaikan sedikit tentang bagaimana menggunakan DMU. DMU ini dari Denmark, menggunakan basis tadi konsol tadi. Jadi memerlukan untuk bisa mengikuti ini perlu kiranya Bapak Ibu atau teman-teman membaca user guide-nya. User guide-nya misalnya seperti ini. Nah, ini user guide dari DMU. Nah, dibaca di sini ya. Jelas sekali menurut saya, walaupun bahasanya bahasa Inggris bukan bahasa kita, tapi bisa kita pahami bersama. Nah, tetapi intinya adalah seperti ini. Kita secara sekilas kita harus membuat yang namanya driver file, atau kalau bahasa saya adalah file pengendali. Ya, file pengendali apa ini, baris yang di atas ini apa? Ada manualnya semua. Ada keywords yang wajib harus ada, beberapa keywords wajib, beberapa keywords yang lain itu adalah optional gitu. Nah, kemudian setelah kita punya driver file, kemudian kita jalankan pada konsol kita. Kita buka apa namanya CMD kalau di Windows, kemudian kita masuk ke directory kita yang ingin kita punya data, kita analisis, kemudian kita jalankan. Misalnya seperti ini. Nah, kalau DMU ada dua step, yaitu pertama kita menjalankan DMU 1 dulu untuk memberi kesempatan programnya membaca driver file kita, kemudian ditransfer atau dikonversi ke bahasa mesin mereka. Ini seperti ini DMU, seperti ini, kemudian enter, kemudian sudah diperoleh hasil output, kemudian nanti kita jalankan DMU yang berikutnya kalau analisis komponen variasi menggunakan DMU AI, DMU AI. Ya, ini. Kemudian kita jalankan lagi thread, kemudian kita nanti akan mendapatkan hasil. Misalnya seperti ini. Latest parameter ini adalah hasil dari analisis DMU untuk variance komponen. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini sedikit mengenalkan tentang program. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, maka boleh like dan subscribe, dan boleh komen juga untuk masukan, barangkali nanti bisa kita jadikan ajang untuk diskusi di sana. Oke, jangan lupa video saya berikutnya adalah video tentang contoh menggunakan program DMU untuk analisis komponen variansi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.